Kembali lagi terjadi penipuan berkedok koperasi tapi seperti Ponzi scheme lagi ya. Tapi yang saya cermati hari kali ini bukan Ponzi scheme-nya, tapi lebih kalah apa yang disebut dengan istilah margin trading. Nah, mudahnya seperti ini. Koperasi tersebut menjanjikan awalnya kepada orang yang mau menanamkan dana di koperasi tersebut mendapatkan 4,17% per bulan. Nah, katakanlah si A, dia punya uang 100 juta. Dia mau taruh di situ, kemudian tiap bulan dia berpikir 100 jutanya akan memberikan keuntungan ke dia 4.170.000 kalau dibayar gitu ya. Kalau dibayar. Nah, kemudian dia berpikir, saya pinjem aja ke teman saya, si B. Pinjem uang berapa? 100 juta. Si A punya modal 100 juta, dia pinjem dari si B 100 juta. Nanti dia menjanjikan ke B akan memberikan keuntungan imbal hasil 2% per bulan. Nah, sekarang Anda lihat nih ya, kalau ini berjalan dengan baik, sepertinya sangat menguntungkan. Jadi akhirnya si A mendapatkan dana tambahan dari si B 100 juta. Si A udah naruh uangnya sendiri 100 juta, sekarang dia taruh lagi ke koperasi tersebut uang 100 juta. Total dana investasi si A di koperasi tersebut adalah 200 juta, tapi modalnya cuma 100 juta. Nah, 200 juta yang ditanamkan di koperasi tersebut, kalau dibayar, maka dia akan dapat sebulannya tadi ya 4,17% kan. 100 juta dapat 4.170.000 rupiah. Berarti kalau 200 juta dia dapat 8.340.000 rupiah per bulan. Nah, nanti dia harus bayar ke si B kan. Si B kan pinjemin dia duit 100 juta. Dia bayar ke B 2%. Berarti dia dari 100 juta, dia per bulan bayar ke B 2 juta. Nah, Anda lihat. Si A dapat dari si koperasi 8.340.000 rupiah. Dia bayar ke si B itu 2 juta. Jadi uang yang tersisa, keuntungan yang tersisa si A adalah 6.340.000 rupiah. Itu kalau dipersentasekan, si A setiap bulan dapat 6,34% dari modalnya. Dari mana 6,34%? 6.340 tadi yang sudah dikurangi dengan bagiannya si B, dibagi modalnya sendiri. Modalnya sendiri kan cuma 100 juta. 100 jutanya lagi pinjem. Maka kalau tadi dia tanpa pinjem ke si B, si A cuma dapat dari koperasi 4.170. Tuh, tapi dengan dia pinjam dari B, dia bisa dapat jadi 6.340. Dapat tambahan 2.170 dari hasil dia pinjam dari si B. Nah, di sini sepertinya kayaknya indahnya nih ceritanya ya. Kenapa? Si A cuman punya modal 100 juta, tapi dengan minjem dia bisa menginvestasikan dananya 200 juta. Dan kalau cuma 100 juta cuma dapat 4.170.000 karena 4,17% ya per bulan yang dijanjikan koperasi. Dengan 200 juta setelah dia dikurangin ke si B yang 2% tadi per bulan, maka si A dapat 6.340.000 rupiah atau 6,34% dari modalnya tuh. Waduh, ya dengan pinjam ini yang disebut dengan istilah let's say ya margin trading lah. Jadi si A minjem dari si B kemudian diinvest, dan si A berpikirnya karena apa? Dia lihat ada selisih nih imbal hasil yang ditawarkan. Koperasi menawarkan 4,17%, si A nawarin ke B 2%. Berarti ada margin selisihnya 2,17% yang akan menambah imbal hasil yang diperoleh si A. Itu cerita bagusnya, teman. Apa cerita buruknya dan bisa membuat hidup menjadi jungkir balik gak keruan ya?
Kalau misalnya ternyata uang yang sudah diinvest A ke koperasi 200 juta itu tidak bisa dikembalikan oleh si koperasi, dan si koperasi tidak juga memberikan tadi ya imbal hasil yang 4,17% seperti yang dijanjikan, maka kerugian bagi si A adalah pertama, dia harus mengembalikan 100 juta ke B. Karena itu kan uangnya si B. Ya, 100 juta. Udah modalnya dia hilang 100 juta si A karena nggak dibayar sama si koperasi tadi. Dia juga harus bayar ke B 100 juta lagi. Dan kalau dia nggak bisa kembalikan ke B, maka setiap bulan dia harus bayar 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tuh, makin parah kan? Ya, jadi modalnya si A yang sendiri 100 juta habis, hilang. Modal yang berasal dari si B, si A harus mengembalikan. Kalau tidak bisa mengembalikan, ya setiap bulan dia akan harus bayar 2 juta ke si B karena sudah menjanjikan 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta terakumulasi nggak bayar-bayar. Waduh, jadi berapa itu? Jadi di sini memang seakan-akan perdagangan trading margin trading tadi ya yang si A berinvestasi lebih besar daripada modal yang ditanamkan sendiri, itu bisa meningkatkan imbal hasil yang diharapkan. Tadi cuma dapat 4,17%, dengan dia minjem dari si B bisa dapat 6,34%. Tuh, nambah 2,17% kan? Tapi kalau ternyata tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh si A, yang paling buruk, koperasi tidak bisa mengembalikan modalnya ke si A. Modalnya A 100 juta hilang, nggak dapat imbal hasil dari koperasi, dan si A harus mengembalikan 100 juta lagi ke si B. Dan kerugiannya si A modalnya hilang, dia harus bayar ke B. Kalau nggak bisa bayar, setiap bulan dia harus bayar bunganya 2 juta rupiah. Jadi alih-alih mendapatkan 3,4 juta dari hanya investasi 100 juta, 100 jutanya lagi ngutang dari si B, si A malah kehilangan modal semua 100 juta, harus membayar 100 juta dan harus bayar bunga lagi 2%. Jadi hati-hati. Ya, di mana-mana yang diperkirakan bisa memberikan imbal hasil yang tinggi, resikonya juga tinggi. Nah, resiko dalam tadi yang dilakukan oleh si A, resikonya modalnya hilang, dia harus bayar ke si B lagi sebesar modal yang dipinjam dari B dan harus membayarkan imbal hasil ke B kalau dia masih belum bisa bayar utangnya ke si B. Jadi hati-hati, jangan hanya tergiur berapa potensi yang didapatkan tiap bulan, kemudian tidak memperhitungkan resiko. Nah, yang di awal sudah jelas ya, mana mungkin bisa memberikan 4,17% per bulan, sedangkan deposito saja memberikan 0,5% per bulan aja itu udah bagus banget. Nggak dapet kali ya kalau cuma dana 100 juta. Jadi dapat 0,5% dari deposito di bank besar aja, itu udah bagus. Ini memberikan 4,17%. 8 kali dari yang bisa diberikan oleh bank. Nah, ini harusnya menimbulkan kecurigaan. Betul nggak ya, uangnya mau diinvest kemana ya? Bisnis apa ya, industri apa nanti uangnya diinvest? Jadi tetap hati-hati dan tetap menganalisis dengan baik, sesuaikan dengan resiko yang akan Anda tanggung, dan jangan sampai terjebak ke yang disebut dengan Ponzi scheme. Terima kasih.